Terus setelah melihat sosok hitam itu yang gede itu, sosok itu melihat kamu nggak sebenarnya? Iya, jadi waktu awal-awal aku melihat itu tuh namanya anak kecil kan ya. Itu tuh wah, saya tuh kayak ngerasa Ambil. mau diambil, mau dicakar lah apalah itu. Aku langsung. Halo guys, welcome back di channel Avanta TV. Seperti video kali ini saya akan membahas video-video kisah nyata yang ya kisah-kisah misteri pastinya ya. Dan lama saya nggak pernah upload video dan mungkin hampir 2 bulan. Nah, baru kali ini dan kesempatan ini saya bikin video lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah cerita kisah nyata. Saya kali ini tidak sendiri, ditemani oleh teman saya yang mempunyai kisah tersebut. Mari kita perkenalkan dengan Mas siapa? Ya, saya dengan Iqbal dari Semarang. Nah, Mas Iqbal ini yang mempunyai cerita-cerita kisah mistis tersebut. Nah, mari kita tanya ke narasumbernya langsung. Gimana Mas? Mempunyai pengalaman-pengalaman mistis-mistis tersebut tuh awal mulanya gimana sih sebenarnya? Jadi awal mulanya itu waktu saya kecil. Nah itu kebetulan saya itu lahir dari keluarga yang mungkin peka gitu, karena ibu saya itu cuma bisa ngerasain. Saya 2 saudara, saya sama adik saya itu bisa melihat kayak gitu. Dan saya malah baru sadarnya itu ketika SMP. SMP itu baru sadar kalau saya itu emang kan dengan hal seperti itu. Tapi setelah saya besar tuh saya malah dapat cerita dari ibu saya ketika saya masih kecil, ya mungkin sekitar TK atau SD. Saya itu sering nunjukin ke ibu saya kalau di pohon ini ada ini, di rumah itu ada itu, kayak gitu. Contoh waktu di menjelang maghrib, saya itu nunjukin ke bapak, waktu itu ada sosok gede hitam gitu di dekat rumah, di sebelah rumah. Kebetulan di situ ada pohon. Itu yang pertama. Terus kedua tuh aku sering bilang ke ibu, Bu, jangan main ke rumahnya si A. Si A itu maksud saya tetangga. Iya, tetangga. Di sini tuh ada ini, ada ini, ada ini. Terus dia punya eyang yang denger kata tetangga juga, kata ibu juga, itu tuh punya kayak pesugihan gitu. Nah, kayak ada pesugihan gitu. Aku sering bilang ke ibu, Bu, jangan makan mangga dari pohonnya itu gitu. Nah, tapi kata ibu tuh bener, orang yang makan mangga itu entah itu dia ngambil dari pohonnya langsung, bahkan mangga yang udah jatuh di tanah itu tuh pasti habis makan itu jenjang waktu menit atau jam itu pasti diare, kata ibu sih gitu. Terus masnya tersebut belum pernah coba mangga itu ya, tentang itu? Belum pernah, karena ya sadar kalau di situ ada yang ngejaga dan nggak ngebiarin mangga itu dimakan sama yang bukan pemilik pohon itu. Itu kejadian pas umur berapa Mas? Kira-kira saya masih kelas awal SD lah. Awal SD berarti Masih ya, benar. Cuman nggak begitu terfikirkan bahwa itu benar. Ya, karena masih beranggapan mungkin masih beranggapan kalau dunia kita dan dunia mereka itu sama gitu. Nah, saya baru sadar kalau dunia kita dan dunia mereka beda itu waktu SMP. Oh, baru ngerasain, oh ternyata begini ya. Gitu. Itu pas awal pertama kali melihat sosok hitam gede itu di pohon tetangga ya? Ya, persis di sebelah rumah itu ada pohon. Oh, berarti di posisinya itu pas intinya di area rumah tetangga ya? Itu pertama kali berarti ya? Pertama kali.
Terus itu berarti awal mulanya dari mungkin kelas 1 SD ya mungkin ya. Mungkin Awal ya, SD gitu ya. Terus setelah melihat sosok hitam itu yang gede itu, sosok itu melihat kamu nggak sebenarnya? Iya, jadi waktu awal-awal aku melihat itu tuh namanya anak kecil kan ya. Itu tuh wah, saya tuh kayak ngerasa mau diambil, mau dicakar lah apalah itu. Aku langsung masuk ke rumah lari gitu kan, kebetulan sebelah rumahnya. Langsung lari manggil bapak, wah ini ada ini di sini gini, aku mau diginiin gitu. Nah langsung keluar lah itu, aku diajakin keluar, nggak ada apa-apa kok gini gitu. Itu benar-benar melihat dia mau ngambil kamu atau dia mau nyakar kamu gitu? Mau nyakar sih kelihatannya gitu, kayak mau ngelukain lah gitu. Kayak gimana sih ekspresinya coba kayak gimana? Yang jelas dia itu kan gede ya, gede hitam gitu. Saya masih ingat itu kuku-kukunya tuh panjang ya. Panjang ya, nggak terlalu panjang sih, tapi ya panjang gitu. Kayak mau ngecakar lah gitu. Jaraknya berapa meter sih dari kamu? Deket sih, mungkin sekitar ya 1,5 sampai 2 meter mungkin ya. Deket banget. Udah deket itu. Iya, kayak depan kita. Iya. Itu hitam berbulu atau hitam polosan? Nganu sih, hitam polosan gak berbulu gitu, gondrong. Cuma kulit aja gitu. Iya, kulit. Rambut panjang. Kuku yang panjang. Iya gitu. Terus setelah pulang ke rumah, bilang sama orang tua kamu. Iya. Nah, orang tua kamu nyusul untuk mengecek itu. Aku diajak juga tuh, diajak juga buat ngeliatin. Nah di situ udah nggak ada sampai. Udah nggak ada ini, nggak ada apa-apa terus ya. Namanya anak kecil diredam sama orang tua biar nggak apa. Nah, cuman orang tua itu udah sadar emang kalau anaknya tuh bisa melihat. Iya. Nah setelah itu berarti SD kejadian, terus kamu melihat kejadian-kejadian lain waktu itu SMP atau masih SD lagi? Masih SD lagi. Jadi tuh aku kan sering tuh main ke rumah tetangga yang saya maksud si A itu. Nah kebetulan tuh kalau anak kecil kan biasanya suka ngumpul gitu kan. Nah biasanya ngumpulnya tuh emang di rumah si A itu. Ramenya di situ ya? Iya, ramenya di situ. Jadi ngumpul di rumah si A itu, aku melihat ya ada kayak monyet-monyet itu bergelantungan gitu, terus ngelihat ya makhluk-makhluk gitulah. Banyak ya? Nah banyak banget. Nah maka dari itu sejak saat itu aku pasti ngelarang kalau misal ada acara arisan gitu di rumah si A itu. Kayak ngomong ke orang-orang, jangan ke situ gitu ya? Saya ngomong ke ibu aja sih. Gitu. Jadi ibu udah mulai sadar gitu ya? Udah mulai sadar. Terus setelah orang tua kamu udah tahu itu dibiarin atau biasanya kan orang takut anakku kenapa-napa ya? Ya. Gimana sih? Ini sih, kebetulan dulu saya waktu SMP kan mondok juga. Mondok. Ya, mondok juga. Jadi ya disuruh ngaji itu pasti lah. Kayak menekuni ya. Disuruh menekuni biar Benteng. justru harapannya tuh bisa hilang gitu. Hilang ya. Bisa hilang harusnya. Tapi nyatanya ya sampai sekarang. Ya, namanya udah bawaan dari lahir ya, mau biar ada bersama. Tahu ya. Nah, habis itu udah nggak ada kejadian-kejadian selanjutnya kan, terus melonjak ke SMP itu atau masih ada lain? Melonjak ke SMP itu, tapi kan saya SMP ada di lingkungan yang ya baik lah. Itu nggak terlalu di pondok ya kayak SMP ya? Ya di pondok saya. Kebetulan ya emang ada beberapa kejadian, cuman nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah mulai aktif lagi itu waktu SMA. Oh SMA dan mulai bener-bener lagi bener-bener ya. Bener-bener kayak
wah ini aku nih, ini kalian gitu, udah bener-bener beda, udah bisa ngerasain kalau yang seharusnya kita lakuin itu apa, mereka itu siapa itu udah ngerti. Mulai ngertinya bener-bener ngerti itu waktu SMA itu. Terus kebetulan saya juga pernah tuh main-main ke dunia yang seperti itu. Saya dulu sempat gabung ke salah satu ya kumpulan-kumpulan reok kayak gitu. Ya, mereka pasti punya ilmu semua ya. Ya, identik yang ya manual seperti itu. Cuman saya nggak yang nari-nari itu, nggak, cuman sering kumpul sama mereka aja, sering kumpul sama mereka. Terus ya gitulah, gitu. Saya kasih mana yuk? Di sisi tadi itu dari. Nah, terus itu kan sejak SMP ya, terus kamu itu kan udah pengalaman SD, SMP ya. Yeah. Terus pengalaman mulai kuliah itu ada pengalaman yang benar-benar tak bisa terlupakan atau gimana sih, pernah? Mau kan bahas teknologi, saya Ya. masa yang apa? Nah, tadi kan katanya Masnya kan pernah gabung di grup Riok ya. Ya. Nah, gabung di grup Riok itu pasti kan Masnya tahu apa yang di dalam sebuah ilmu tersebut ya pasti ya, dan merasakan apa yang terjadi saat melakukan spiritual ya pasti ya. Coba Mas. Jadi ada beberapa kejadian yang sampai sekarang saya nggak lupa. Itu saya dulu pernah ngalamin satu kecelakaan motor. Saya ditabrak dari belakang tuh, brak. Itu yang nabrak dari belakang itu bener-bener sampai pental jauh, mungkin kalau 5 meter ada lah pentalnya itu. Motornya bener-bener hancur, barang-barangnya pecah semua. Padahal waktu itu saya tuh nggak gerak sama sekali. Jadi boro-boro saya juga terpental. Saya gerak aja jatuh gitu enggak, bener-bener diem gini kayak kaku gitu ya. Kayak kaku, jadi kayak nggak ada apa-apa, nggak kerasa ditabrak, nggak kerasa di apa gitu. Padahal motor kamu berhenti ditabrak, motornya ya, kamu udah hancur, tapi posisi kamu udah masih berdiri. Iya, masih berdiri, sama sekali nggak ada gerak sama sekali, bahkan nggak ngerasa kayak ditabrak gitu. Bener-bener ngerasa kayak iya kayak disampa gitu aja, nggak, tapi nggak ngerasa ditabrak itu.